Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana kita sudah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tidak lupa kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Erpin Yoki Pradita MH selaku dosen pengampu Filsafat Hukum Islam. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang metode hukum Islam, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-ittida, at-tahir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutakabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ittida, itika, ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan. Ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa. Disebut dengan haram. At-takyir ialah apabila hakim memberi pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang dimaksud dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu pertama ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dan yang kedua, nabt, yaitu perintah yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi dua, yaitu menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, kaharah, tanzih, dan nab, dan ibadah. Menurut ulama Hanafiyah, jika sesuatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolonglah pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberikan beban. Taklifi disebut pula dengan jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagian syarat dan atau sebagian penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber untuk sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah
muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayat merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, atau sukar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wa nafsikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.